Halo teman-teman, balik lagi dengan Bim di sini. Akhirnya setelah 8 tahun saat siluet Imu pertama kali diperlihatkan, pada chapter 1179 akhirnya sosok Imu benar-benar diperlihatkan. Momen ini jadi salah satu momen terbesar di One Piece karena kalau kalian perhatiin lagi, sebenarnya Oda sudah memberikan kita clue tentang keberadaan Imu lebih jauh lagi. Pada arc Levelly, tepatnya pada chapter 793, Akainu memberikan kita clue bahwa di atas Gorosei ada seseorang yang posisinya jauh lebih tinggi. Awalnya kita kira ini cuma hiasan aja atas emosi Akainu yang marah terhadap Gorosei. Tapi ternyata ini adalah foreshadow dari Oda. Karena kurang lebih 100 chapter setelahnya, tepatnya chapter 903, Imu pertama kali diperkenalkan sebagai seseorang yang status dan posisinya di atas Gorosei. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, Doflamingo juga pernah membahas seseorang yang statusnya lebih tinggi ketika perang di Marineford. Awalnya kita kira ini Gorosei, tapi setelah di Dressrosa, Doflamingo selalu membahas harta nasional di Merijoa. Lalu membahasnya lagi ketika di Impel Down dengan mengatakan bahwa kekuatan harta tersebut melemah. Bisa dipastikan bahwa harta nasional yang dibahas Doflamingo adalah Imu. Jadi bisa dibilang eksistensi Imu sudah diperkenalkan lebih jauh dari yang kita kira. Supaya pembahasannya lebih enak, video ini akan gue bagi menjadi 3 bab ya. Bab 1 gue akan membahas singkat aja tentang asal-usul Imu sebagai pengingat, agar kalian dapat konteks yang lebih lengkap juga. Bab 2 gue akan fokus bahas mengenai buah iblisnya, dari mulai asal-usul, kekuatan, hingga batasannya. Terakhir nyambung dari bab 2, di bab 3 gue akan membahas transformasinya, dari mulai prediksi ukuran tubuh, detail ciri-cirinya, hingga prediksi rasnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Roro Dinat karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Dengan rilisnya chapter 1179, akhirnya kita tahu bahwa prediksi Ivankov benar. Imu berasal dari keluarga Nerona, salah satu kerajaan dari 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia pada abad kekosongan. Artinya bisa dikatakan Imu sudah hidup lebih dari 800 tahun. Jika kita mengambil referensi dari teori Ivankov lagi, kemungkinan besar Imu mendapatkan operasi keabadian dari buah iblis OP-OP Nomi. Oleh sebab itu, Imu bisa memiliki usia yang sangat panjang. Pada abad kekosongan, Imu beraliansi dengan 19 kerajaan lainnya untuk melawan The Great Kingdom atau Kerajaan Agung. Peperangan ini seharusnya melibatkan 3 tokoh besar, Imu, Joy Boy, dan Davy Jones. Nah, seperti yang kalian tahu, menurut Vegapunk, The Great Kingdom adalah kerajaan yang sangat maju. Mereka memiliki teknologi yang jauh lebih advance, bahkan melebihi Egghead saat ini. Pertanyaannya, kok bisa Imu dan 19 kerajaan lainnya menang melawan The Great Kingdom? Oke, jawabannya masih teori ya, tapi gue coba menghubungkan dengan buah iblis yang Imu miliki. Pada saat perang, sepertinya Imu sangat frustrasi. Akhirnya Imu membuat perjanjian dan mendapatkan Akuma no Mi atau buah iblis. Karena namanya buah iblis, kemungkinan besar buah iblis milik Imu adalah buah pertama yang berasal dari pohon Eve. Seperti yang kalian tahu, pada dunia kedua, diketahui Dewa Hutan berhasil menjinakkan para iblis. Dan pada mural ini terdapat pohon yang kemungkinan besar adalah pohon Eve. Dewa Hutan berhasil menyimpan iblis yang berhasil dia jinakan. Dan pada abad kekosongan, dengan cara yang belum diketahui, Imu mendapatkan kekuatan dari iblis tersebut. Oke, sekarang coba kita analisis lebih jauh ya tentang Akuma no Mi. Kemunculan informasi mengenai buah iblis Imu pada chapter 1179 benar-benar menimbulkan banyak banget pertanyaan. Buah iblis di One Piece biasanya memiliki pola nama yang konsisten, Gomu Gomu no Mi, Inu Inu no Mi, atau bahkan Bomu Bomu no Mi. Polanya sama, kata yang diulang 2 kali plus no Mi. Nah, yang aneh dari buah iblis Imu adalah pola namanya berbeda, Akuma no Mi. Tidak ada kata yang diulang, dan dalam bahasa Jepang, Akuma no Mi ditulis menggunakan katakana, bukan kanji biasa.
Jika Akuma no Mi ditulis dengan kanji, artinya tuh jelas buah yang berhubungan dengan iblis. Nah, karena Akuma no Mi ditulis dengan katakana, maknanya jadi abu-abu. Katakana biasanya digunakan untuk label, istilah, atau sesuatu yang spesial. Jadi kita masih belum tahu nih arti Akuma di sini apa. Tapi kalau kita coba berteori di sini, udah jelas buah iblis Imu bukan buah iblis biasa. Akuma no Mi jika diterjemahkan secara langsung artinya tuh buah iblis. Jadi mungkin artinya Akuma no Mi adalah sumber dari beberapa buah iblis. Buktinya Imu bisa mengeluarkan kekuatan buah iblis yang sebelumnya pernah kita lihat. Contoh buah iblis Big Mom. Oh iya, inget ya, beberapa, nggak semua buah iblis. Menurut gua, buah iblis yang kita lihat ketika Awaken memiliki awan hitam di tubuhnya, itu berasal dari Akuma no Mi. Sedangkan Luffy yang ketika Awaken memiliki awan putih di tubuhnya, artinya kekuatannya tidak berasal dari Akuma no Mi. Menurut gua, level buah iblis Nika dan buah Akuma memiliki level atau kategori yang setara. Sifat mereka juga sebenarnya mirip. Mereka tidak secara spesifik mengadopsi sifat Paramecia, Zoan, atau Logia. Mereka hampir mengadopsi semuanya. Contoh Luffy, dalam mode Nika, dia bisa bertransformasi seperti Zoan dan bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya seperti Paramecia. Hal itu bisa dilakukan juga oleh Imu dalam mode Akuma. Imu bisa bertransformasi seperti Zoan dan juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Contohnya dia bisa mengubah lingkungannya menjadi iblis. Apakah mungkin semua kekuatan Gorosei yang bisa berubah menjadi iblis berasal dari Imu? Oke, anyway, bahkan kalau kalian perhatiin lagi, kemunculan Akuma juga mirip dengan Nika. Mereka berdua sama-sama memunculkan suara. Nika Don Do Toto atau kayak Drum of Liberation. Sedangkan Akuma Zumu Zumu, Doro Doro, dan Dadadan. Karena kemiripan ini, apakah mungkin pada dunia pertama Akuma adalah musuh bagi Nika? Akuma versus Nika. Momen kedatangan Imu ke Elbaf secara langsung bener-bener menarik banget untuk dibahas. Semua Gorosei awalnya melarang Imu untuk turun langsung ke Elbaf dengan alasan yang belum dijelaskan. Menurut gua alasannya kemungkinan besar ada dua. Pertama, ini semacam simbol respect aja dari Gorosei ke Imu. Semacam, no, lo tuh raja, udah diem aja di sini ya, biar anak lo aja nih yang turun tangan. Nah, atau kemungkinan kedua, Imu memang dilarang meninggalkan Merijoa karena ada hubungan dengan kutukan atau batasan. Gua pribadi lebih condong ke alasan kedua, karena kalau kalian perhatiin ketika Imu sampai di Elbaf, dia terlihat kesakitan, berdarah, hingga akhirnya terlihat ada sosok iblis yang memaksa keluar dari tubuhnya. Apakah mungkin Merijoa adalah satu-satunya tempat yang aman bagi Nerona Imu untuk mengendalikan dirinya? Oke, anyway, melihat transformasi Imu di chapter ini, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa Imu sedang bertransformasi dalam wujud hybrid, bukan full Zoan. Kesimpulan ini bisa kita dapat karena sosok Imu di chapter ini berbeda dengan wujud yang dia tunjukkan ketika melawan Sabo. Menurut gua, wujud asli Imu akan menyerupai makhluk yang ada di mural ini. Jujur, menurut gua, desain Imu bener-bener keren banget. Banyak yang bilang kalau Imu mungkin memiliki ras Lunarian karena rambutnya putih dan kulitnya gelap. Tapi kalau alasannya cuma itu, jujur gua nggak terlalu setuju. Karena ciri rambut putih nggak cuma dimiliki oleh Lunarian. Luffy dalam mode Gear 5 juga memiliki rambut putih. Ming dalam mode Sulong juga. Bahkan pengguna steroid dari Tamate Bako juga punya rambut warna putih. Artinya mungkin rambut putih di One Piece jadi simbol untuk kasta tertinggi kekuatan di dunia One Piece. Selain itu, warna kulit gelap di manga bukan berarti Imu sudah pasti memiliki kulit berwarna coklat. Hal ini cuma mengindikasi shade warna yang gelap, jadi masih ada kemungkinan Imu memiliki tubuh berwarna merah, mirip seperti iblis pada umumnya. Nah, tapi walaupun gue pribadi lebih setuju warnanya coklat aja sih, jujur kalau merah agak
Nora. Di bagian kepala, Imu memiliki tanduk seperti iblis dan menariknya di belakang Imu ada semacam Hagoromo yang memiliki banyak mata milik Imu. Tubuh Imu juga dipenuhi oleh banyak simbol atau tato aneh. Jubahnya memiliki simbol kontrak, punya ekor iblis dan di celananya terdapat simbol 3 tengkorak, mirip Oars dan logo bajak laut Blackbeard. Senjata Imu sendiri nggak kalah keren, ujung bawahnya tuh bergelombang dan ujung atasnya kayak ada semacam awan. Sumpah ini keren banget. Dari penampilan dan gelar Sein yang dimiliki Imu, bisa dipastikan Imu adalah seorang laki-laki. Selain itu, ukuran tubuh Imu juga nggak kecil ya, karena kalau kalian perhatiin skalanya di sini, jendela kastil yang berukuran raksasa bisa jadi indikasi betapa besarnya tubuh Imu. Oke, terakhir dalam kemunculannya, kita bisa melihat ada lingkaran yang mengelilingi sebagian desa di Elbaf. Nah, hal ini bisa jadi clue bahwa kekuatan Imu memiliki batasan atau efeknya hanya berlaku di dalam lingkaran tersebut. Coba komen pendapat kalian tentang kemunculan sosok Imu di chapter 1179. Apakah kalian suka dengan desain karakternya? Share juga kalau kalian punya teori tentang buaya iblis Imu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.